Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang interaksi keuangan desa dan kota dengan submateri fungsi desa dan fungsi kota, faktor interaksi antara wilayah, zona interaksi, dan teori interaksi keuangan. Fungsi desa dan fungsi kota. Fungsi desa diantaranya adalah hinterland. Hinterland adalah daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Fungsi berikutnya adalah raw material. Raw material artinya desa berfungsi sebagai penghasil bahan mentah untuk industri. Fungsi desa untuk manpower artinya sebagai penyuplai tenaga kerja. Sedangkan sumber bahan pangan diantaranya adalah sayuran atau bahan pangan pertanian. Untuk fungsi kota diantaranya sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat hiburan, pusat produksi, dan pusat perdagangan. Interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah, di antaranya wilayah yang saling melengkapi, wilayah yang saling berintervensi, dan adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruang. Faktor wilayah saling melengkapi. Faktor ini biasanya terjadi karena masing-masing wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalkan, wilayah A memiliki surplus sumber daya A, wilayah B surplus sumber daya B, dan wilayah C surplus sumber daya C. Atau misalkan, daerah Karawang sebagai wilayah A memiliki surplus sumber daya pertanian, wilayah B Jakarta sebagai surplus wilayah elektronik atau produksi, sedangkan wilayah C misalkan daerah nelayan pesisir surplus akan sumber daya ikan. Masing-masing wilayah saling membutuhkan. Hubungan yang saling melengkapi ini akan terus terjalin selama setiap wilayah terus mencipta permintaan dan penawaran antara barang dan jasa. Wilayah yang saling berintervensi. Jika kita lihat pada gambar, terjadi pelemahan interaksi antara wilayah A dengan wilayah B. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam. Bisa karena adanya bencana alam, bisa juga karena ada kesempatan yang lain. Misalkan, di daerah B terjadi bencana, maka secara otomatis tujuan dari wilayah A akan memilih tujuan yang baru, yaitu wilayah C. Atau juga misalkan wilayah A membutuhkan sumber daya Y. Nah, sumber daya Y itu dimiliki oleh wilayah B dan wilayah C. Misalkan wilayah B dan wilayah C sama-sama menghasilkan padi. Karena adanya intervensi, misalkan wilayah C memiliki harga yang lebih murah, maka dengan otomatis wilayah A akan berinteraksi dengan wilayah C karena adanya kesempatan harga yang lebih murah. Faktor yang ketiga adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruang. Di sini bisa dicontohkan melalui gambar, ini adanya interaksi antara wilayah A dan wilayah B, masing-masing memiliki surplus antara sayuran dan ikan, saling mengisi. Nah, pada gambar sebelumnya itu ada interaksi wilayah A, B, dan C. Pada gambar sebelumnya itu ada kelemahan wilayah antara A dan B. Tapi di sini kenapa sih mereka tidak saling mendukung saja? Ada faktor apa antara wilayah A dan wilayah B? Nah, ternyata interaksi wilayah A dan B juga dipengaruhi oleh jarak yang dekat, transportasi yang lebih murah, akses yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Makanya terjadi interaksi yang lebih tinggi antara wilayah A dan wilayah B karena kemudahan transportasi. Zona interaksi menurut Bintarto.
Zona interaksi menurut Pinterto dibagi menjadi dalam 6 bagian. Di antaranya adalah city. City diartikan sebagai pusat kota. Suburban atau subdaerah perkotaan adalah suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Wilayah ini merupakan tempat tinggal para penglaju atau penduduk yang melakukan mobilitas harian ke kota untuk bekerja. Suburban Free atau jalur tepi subdaerah perkotaan adalah suatu wilayah yang melingkari suburban atau peralihan antara kota dan desa. Suburban Free atau jalur tepi daerah perkotaan paling luar adalah semua batas wilayah terluar suatu kota. Wilayah ini ditandai dengan sifat-sifatnya yang mirip dengan wilayah kota, kecuali dengan wilayah pusat kota. Rural Urban Free atau jalur batas desa kota, yaitu suatu wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Sedangkan rural adalah daerah perdesaan. Teori interaksi wilayah. Teori interaksi wilayah ini terdiri dari 3 teori, yaitu teori kekuatan interaksi atau gravitasi, teori titik henti, dan teori indeks konektivitas. Untuk teori pertama tentang teori kekuatan interaksi atau gravitasi, rumusnya seperti yang tertera pada gambar bahwa kekuatan interaksi sama dengan konstanta dikali jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B dibagi jarak kota A ke kota B dikuadratkan. Teori ini menyatakan bahwa titik di mana perdagangan dibagi dua antara dua kota berlangsung melalui suatu titik di mana rasio jarak yang berpangkat 2 sama dengan rasio penduduk. Model ini bisa diterapkan apabila memiliki persyaratan-persyaratan seperti adanya kesamaan kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, mobilitas, dan sosial budayanya. Teori titik henti. Teori ini memiliki rumus seperti pada gambar bahwa jarak kota A ke kota B dibagi 1 ditambah akar penduduk yang banyak dibagi penduduk yang sedikit. Teori ini mengasumsikan bahwa jarak titik henti dari lokasi pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Teori ini bisa digunakan untuk merencanakan pusat perdagangan, sarana pendidikan, kesehatan, serta lokasi industri. Teori yang ketiga tentang indeks konektivitas ini berkaitan dengan jumlah kota dengan jumlah jaringan jalan. Teori ini biasanya dapat digunakan untuk berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah. Analisis ini bisa digunakan sebagai indikator untuk merencanakan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan fasilitas transportasi lainnya.